sebelah sini bisa silakan. Sudah berkunjung ke Karet Tengsin yang diapit oleh TPU Karet ya. Aduh serem ya. Kalau di film horor luar emang lihat pocong, kan nggak ada di sini doang. Untuk menghibur. Ini bukan press conference tapi ini press konteks. Teman-teman wartawan yang sudah hadir pada siang hari ini, selamat datang di Press Konteks, program terbaru dari Konteks.id yang menghadirkan talent-talent dan perkembangan terbaru dari dunia hiburan ini. Teman-teman, perkenalkan, nama saya adalah Surya Mahendra, panggil aja Bang SM, yang akan memandu dan memoderasi acara Press Konteks pada siang hari ini. Kebetulan pada siang hari ini kita kedatangan dua cast langsung dari film terbaru yang akan tayang 8 Juni 2023 di bioskop-bioskop kesayangan teman-teman. Langsung saja kita panggil, sudah hadir bersama kita Fadlan Holau dan Denira. Selamat datang Denira dan Fadlan. Nampak sangat ceria walaupun habis syuting menyeramkan ya. Udah coba ngecek-ngecek dikit. Denira ini sebagai Lia dan Fadlan sebagai Sunarto. Betul. Boleh cerita nggak sih awal mulanya tuh ditawarin cast ini, peran ini gitu ya. Terus akhirnya tertarik dan mendalami karakter itu. Iya, kalau aku waktu itu ditawarin sore-sore, ditawarin untuk karakter Sarah. Jadi, awalnya justru Sarah? Awalnya Sarah, terus awalnya karakter Sarah dicoba, karena kan lebih apa ya, dia lebih hyper kan. Yeah. Kalau di film itu karakter Sarah itu lebih hyper, lebih energik, lebih gemes, karena basicnya juga dia suka-suka kayak Korea-Korea gitu. Nah terus abis itu meeting, ketemu sama orang casting dan produser, akhirnya aku terpilih jadi karakter Lia. Kenapa sih aku mau ngambil judul ini? Karena jujur ini film horor pertama aku yang based on true story. Jadi apa ya, menurut aku tantangan juga, dan orang-orang yang ada di balik layarnya pun yang 5 orang itu juga masih ada. Jadi mewakili cerita mereka adalah pengalaman yang seru buat aku sih. Agak nervous juga gitu nggak sih Fadlan untuk film pertama gitu ya Fadlan ya? Sangat nervous sebenarnya, karena pun karakternya juga bertolak belakang dengan aku. Banget ya. Tapi alhamdulillah ini jadi pengalaman yang luar biasa juga buat aku nih. Jadi karena kan kita acting ya, jadi harus menjadi sosok yang lain. Jadi pertama kali dikasih peran yang lumayan sulit, itu jadi sebuah tantangan, dan insya Allah kedepannya bisa belajar lagi gitu. Tapi kan dari web series sebelumnya kan banyak pengalaman juga kan, Fadlan? Iya, tapi agak seru aja ya kalau misalnya, karena kan selama ini aku kan komedi gitu. Kalau misalnya web series atau kemarin sempat sinetron komedi lagi, ini di film aku alhamdulillah dapat karakter yang beda, agak serius, jadi agak tertantang. Jadi aku merasa kayak yaudah deh, aku ambil gitu. Pengen lagi atau justru kapok sih main film horor? Seru sih. Tapi kita jam tidur jadi kebalik ya. Iya benar, kita jadi karena syuting malam ya? Jam 6 sampai pagi, jam 6 sampai pagi gitu. Beneran ada hantunya nggak sih? Waduh. Biasanya kan kalau orang nanya tuh kalau main film horor, film hantu gitu, ada aja gitu pengalaman yang mistisnya gitu ya di lokasi syutingnya. Sebenarnya ada cerita unik Mas, karena saat kita syuting itu, kita ceritain aja ya. Jadi saat syuting itu, waktu itu hari-hari terakhir kita syuting di salah satu villa namanya Villa Boschka di Pengalengan waktu itu. Terus kita syuting itu waktu itu maghrib, dan itu ya seperti biasa set horor kan pasti gelap, remang-remang gitu ya. Dan Fadlan itu waktu itu lagi duduk, lagi nunggu next shot gitu ya, lagi setting kamera, tiba-tiba Fadlan duduk, terus aku ngelihat ini dari point of view aku ya. Fadlan duduk, tiba-tiba kayaknya sesak banget. Udah gitu kayaknya mukanya merah dan kayak udah lemes gitu. Tahu-taunya pas aku lihat lagi, sorry ya, dia udah muntah. Karena aku nggak tahu itu ketindihan atau memang sudah masuk. Tapi saat itu mungkin kalau kata Frisly, ada salah satu tim yang memang harusnya tidak menggeser salah satu barang di villa itu, tiba-tiba menggeser dan melanggar peraturan yang sudah dibuat dari penghuninya gitu. Dari sana, jadi ya. Itu di Pengalengan ya? Di Pengalengan kena gitu. Jadi Fadlan itu benar-benar serem banget sih Mas.
Kamu sendiri ngerasainnya gimana? Aku ngerasa cuma setelah itunya agak berat, agak lemas gitu. Tapi aku pas itu juga sebenarnya nggak terlalu sadar. Itu maghrib atau? Iya, maghrib. Benar. Biasanya emang maghrib ya kayak gitu-gitu. Iya, gitu. Bener-bener maghrib. Tiba-tiba aku bangun udah diborahin air. Terus ada orang yang bener-bener asli sana, kuncennya. Jadi ya. Iya, Tapi itu mungkin benar-benar Fadlan tegang. waktu itu dalam kondisi yang memang sedang letih, capek karena Mungkin ya. maraton ya syutingnya mungkin ya. Kurang lebih karena kita juga syuting kan waktu itu karena mau akhir-akhir scene-nya juga lumayan banyak, numpuk, dan juga setnya juga kan waktu itu nggak kondusif gitu. Kan harus ada asap-asap gitu kan kalau di set gitu. Terus udah gitu kondisinya juga dingin dan ramai ya, mungkin karena fisiknya kurang prima jadi gampang masuk dan ya mungkin hal-hal lainnya juga gitu. Oke, kayaknya seru banget ya pengalaman pertamanya Denira main di film horor yang based on true story. Terus ini adalah pengalaman sineas pertamanya di layar bioskop ya untuk Fadlan. Teman-teman mungkin ada yang mau mendalami bagaimana Kutukan 9 Setan ini diproduksi dan akan mencuri perhatian banyak masyarakat di sana. Udah premier kan ya? Udah. Kemarin baru 2 hari lalu. 2 hari lalu. 2 hari lalu. Setelah lihat premiernya gimana kesannya Denira dan Aduh, sangat Fadlan? itu ya tadi ya, banyak jump scare yang Akhirnya yang kita nggak tahu, kita bahkan sebagai talent aja tuh kayak bener-bener wow. bener banget, antusiasnya sih yang aku Berarti seneng. kekuatannya ada di scoringnya ya? Benar. Gitu. Menurut aku berbeda lah, Oke. fresh. Dan settingnya juga di daerah yang Yes, kurang lebih kayak gitu, ada air Ikannya. terjun. Air terjun, Iya, iya, iya. pemandangan Jadi fresh gunung gitu. Jadi Iya. selain bisa menikmati Filmnya. ya storyline-nya, Hmm. kita juga dimanjakan dengan landscape-nya pemandangan-pemandangan yang sangat indah ya. Yes. Gitu. Karena memang sebenarnya Mas Ferry Barus dan teman-temannya waktu itu memang tujuannya untuk berwisata kan ya? Yes, Iya, betul benar. banget. Memang wisata untuk, karena kan berlima ini pekerjaannya beda-beda dan juga memang udah sahabatan lama gitu. Jadi saat memutuskan untuk menyewa villa di kawasan Gunung Bromo juga nggak ada pikiran apa-apa. Memang ya fine aja gitu. Tapi tiba-tiba diganggu dan ada teror kayak gitu ya menjadi pengalaman pribadi sih. Ada twistnya nggak sih di akhir cerita Di gitu-gitu? akhir cerita ada ya. Ada Ada dong, ya? Ada Yang banget. bikin seru film-film horor itu kan karena twist-twistnya gitu kan? Iya. Ini aja kita tonton aja. Kalian Iya, harus iya. tonton banget Memang karena nggak terduga terduga ya. sih. Yes. Oke. Ada yang mau nanya lagi setelah dari hype habis? Mungkin dari ada Chris. Aku Chris dari Konteks. Mau nanya gimana sih cara pendalaman karakternya? Ada referensi tertentu kah atau gimana? Terutama Mas Fadlan yang karakternya kan beda banget kan tadi katanya. Thank you. Bagaimana mendalami karakternya nih? Karena tadi Mas Fadlan juga beda banget nih. Iya, sama kalau aku itu Denira. pentingnya proses reading ya. Ya, Jadi reading kita juga di situ ada casting directornya yang ngebantu aku banget untuk bisa mendalami karakter itu sendiri, pendalaman peran, ketemu juga teman-teman baru. Aku juga Denira kita pertama kali satu project Iya, ya. benar banget. Iya, jadi itu penting banget sih proses reading itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk karakter Sunarto ini di aku juga rada susah untuk aku masuk pribadi ya, karena yang tadi aku bilang juga aku biasanya komedi langsung terjun ke Biasanya pecicilan ini harus diam, gitu ya. harus misterius, Cool, kan, misterius. mata bawah hitam gitu kan, kayak dukun ya tahu gitu kan. Juga ini ya. Iya, bajunya juga kayak beda banget pokoknya. Tapi di sini juga karena support dari Bu Arya Aziz, terus juga dari ada castingnya juga, tim castingnya, ada coachnya juga. Jadi emang bener-bener ngebantu banget kita sebagai talent untuk bisa masuk in karakter gitu. Bener. Tapi gue yakin tuh kalau main film capeknya tuh banget ya. Prefer model aja kali Denira atau Fadlan prefer di content creator aja atau gimana? Aduh, gimana Seru, ya? capeknya, serunya itu Kalau aku malah senang, maksudnya gini, capek sih, tapi aku menikmati segala Betul. prosesnya gitu. Maksudnya capeknya tuh cuma sementara di saat kalau kita bisa bikin karakter terus kayak syuting, terus nonton hasilnya dan jadi karya. Menurut aku salah satu pencapaian juga buat aku karena aku juga masih muda, jadi pengen terus berkarir dulu sih. Bener, Gitu. setuju aku setuju. jadi apa aja dicoba ya. Apa aja Yes. dicoba. Benar, pengalaman juga sih. Benar. Gitu. Ada yang mau nanya lagi?
Oke, boleh. Dari siapa namanya dan medianya? Halo, aku Yose dari Konteks yang handle TikTok konteks.id. Pertanyaan aku mungkin lebih ke pesan untuk teman-teman penikmat film ya. Pesan untuk para penonton dan calon penonton di Indonesia yang seringkali masih underestimate film lokal, terutama genre horor yang masih mungkin kebawa sama film-film horor dulu yang masih berbau pornografi gitu. Apakah ada pesan dan kesan untuk mereka-mereka dan kita-kita juga? Jadi ada stereotip gitu kali ya, Denira. Kalau kita tuh kalau nonton film lokal tuh kayak kurang keren gitu ya, maunya nontonnya film-film luar Hollywood gitu. Terus juga genre horor itu. Tapi gua rasa sih kalau dulu kan Jelangkung itu salah satu ya jadi trigger orang-orang datang lagi ke bioskop, membanjiri dan jadi tolak ukur akhirnya banyak sineas-sineas muda yang kemudian hadir ya. Gimana Denira? Makasih, Kak, stereotip itu ya masih berkembang stereotip, ya? Menurut aku gini, setiap film itu pasti kan punya ciri khas masing-masing ya. Apalagi sekarang juga perfilman Indonesia udah mulai berkembang. Secara cerita juga udah mulai banyak yang aware dengan cerita-cerita film horor. Penulisnya juga sekarang juga lebih aware dengan isu-isu yang berkembang di zaman sekarang. Udah gitu juga aku rasa teman-teman talent, aktor juga udah aware dengan hal-hal yang berbau stereotip itu. Kita sama-sama membangun perfilman Indonesia buat jadi lebih baik dan juga lebih masa film luar terus sih gitu. Film Indonesia juga bagus kok. Kita kan juga mengasah skill kita juga. Kita kan juga terus berkembang dari hari ke harinya gitu. Jadi buat aku hal itu mungkin masih ada beberapa orang yang menganggap film horor itu memang agak kurang, tapi kalau dari kitanya menunjukkan kalau kita niat dan kita membuat hasil yang lebih baik, lama-kelamaan itu akan punah juga kok gitu. Tapi Denira, aku kalau mau nonton film Indonesia yang ku cari pasti film horornya. Karena seru aja gitu nonton film horornya. Lebih challenging gitu ya. Dan lebih relate ke kitanya kan juga. Benar. Secara sosial dan tadi agak punya relate langsung ya. Benar. Kalau di film horor luar emang ngeliat pocong, kan nggak ada di sini doang kita punya pocong. Mistis-mistisnya itu kena gitu ya, deket banget sama kita. Lebih relate di sekitar kita gitu. Oke. Baik, Fadlan, aku juga karena ngeriset kamu, ngeriset Denira juga. Terus tuh aku agak sedikit ngefans sama Fadlan kan, karena petakilan banget beda banget kan kalau sosial media. Apalagi kalau udah sekarang aja anggun nih. Curhat dong mah gitu. Ampun. Coba gimana? Kayaknya jagonya impersonate gitu. Boleh dikasih sedikit lah buat teman-teman jurnalis ini. Mama Dede, Fadlan. Untuk menghibur teman-teman. Atau kan dengan Mama Dede deh. Yang ini yang di bioskop ya, yang nawarin popcorn gitu. Gimana? Sebelah sini bisa silakan. Untuk film apa? Yang jam berapa? Boleh dipilih dulu tempat duduk di kursi di mana. Nah, kayak gitu. Keren ya. Jadi Kak, di lokasi juga hiburannya Fadlan memang. Siapapun, mau Kak Joshua, mau Kak Fandi juga selalu ujung-ujungnya Fadlan lagi. Iya, bantalannya gue emang. Makanya kalau nggak ada Fadlan, main dong ke lokasi, ke set gitu. Jadi ujung-ujungnya Fadlan lagi. Bikin betah di lokasi syuting ya. Iya, benar banget. Berarti kalau kayak misalnya announcement di pesawat tuh juga kayaknya bisa ya? Boleh tuh ya. Untuk refresh kan teman-teman di sini biasanya kan komputer terus, di sini ada Fadlan, mumpung ada medium soal ngerjain ya. Gimana bahasa aku belum pernah. Ya nggak apa-apa. Berarti lain kali nanti kita undang Fadlan lagi ke acara Kami Santuy, kita punya acara. Yuk, seru banget. Yuk, sama Denira juga nih kita yuk. Wah, nanti kita undang juga daber-daber yang lain mungkin atau yang suka impersonate juga kan. Terima kasih banyak Denira Wiraguna dan Fadlan sudah berkunjung ke Karet Tengsin yang diapit oleh TPU Karet ya. Aduh, serem ya. Seharusnya tidak kalah serem di sini sebelum untuk jadi lokasi syutingnya. Benar banget, boleh dicoba sih. Semoga nanti semakin produktif, berkarya, sehingga nanti sering-sering mampir ke program kita di Press Konteks. Iya, terima kasih juga nih aku udah diundang sama Fadlan untuk promo film Kutukan 9 Setan. Pertama kali juga main ke kantor
di sini. Bener. Jadi semoga seru ya, semoga diundang lagi ya, nggak kapok ya. Amin ya Allah. Oke. Amin. Berarti satu call to action ke teman-teman yang nonton ini. Kira-kira mengapa mereka harus nonton Kutukan 9 Setan? Wah, karena kalau aku sih cuma satu, karena ada Fadlan Holau. Oh iya Pasti. benar. Aku sih setuju ya karena ada setuju film. banget. Enggak, dan juga ada di sini ada Frisley Herlin juga, Benar maksudnya yang notabene dia backgroundnya juga tentang horor, terus ada Joshua Suherman yang dimana dia juga komika kan, jadi Benar. bisa dapat feel lucunya juga, ada Denira, ada Ajil, ada Kak Fandi, jadi bener-bener wajib banget karena alur ceritanya juga bagus menurut aku, juga banyak hal-hal yang emang kalian bisa nikmatin di sana. Terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir, juga Denira dan Fadlan sehat-sehat, semoga semakin produktif dan makin ditunggu karyanya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman pada press konteks berikutnya. Ini bukan press conference tapi ini press konteks. Menurut aku press konteks itu acaranya juga seru banget, terus juga menampilkan hal-hal baru juga, nambah pengetahuan juga ya tentang bisnis juga, karena kebetulan kan kalau di sini juga ada tentang bisnisnya juga, jadi aku happy sih bisa main ke sini. Iya, buat teman-teman semua nih, semuanya yang kalau misalnya ada mau promo film, web series, or apapun itu bisa nih tampil di press konteks ini karena pertanyaannya itu luar biasa, seru-seru banget. Emang harus promo film ke sini sih.